Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Susi. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kalian tahu kan saat ini kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan karena disebabkan kita berada pada situasi virus corona. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga kesehatan kita agar kita bisa memutuskan rantai penularan corona. Maka dari itu, kita harus berada di rumah jika tidak berkepentingan di luar. Jika keluar, gunakan masker, hindari tempat keramaian, jangan berjabat tangan, menjaga jarak, dan mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Hari ini kita lanjut materi kita di tema 2. Subtema 2 muatan pelajaran IPA mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Jadi kalian tetap mengikuti materi ini sampai selesai biar kalian paham ya. Gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan pernapasan pada manusia maksudnya adalah sistem pernapasan kita terganggu atau terkena penyakit karena beberapa faktor. Saat kita bernapas itu menunjukkan kita mengambil oksigen. Udara yang bersih membuat kita mendapatkan udara yang banyak mengandung oksigen. Udara bersih itu udara yang banyak mengandung oksigen. Nah, anak-anak, apabila udara yang kita hirup itu udara kotor, maka pernapasan kita terganggu dan mudah terkena penyakit. Nah, namun apa saja ya faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan itu? Berikut ini kita akan membahas mengenai faktor dan penyakit pada sistem pernapasan. Berikut ini beberapa faktor penyebab gangguan pernapasan. Di antaranya adalah faktor lingkungan atau udara, faktor penyakit, dan faktor fisik. Kita bahas satu persatu ya. Faktor lingkungan. Salah satu pemicu gangguan pernapasan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan contoh dari pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi beberapa faktor. Misalnya, terjadinya adanya asap kendaraan, asap kebakaran, dan asap rokok. Ketiga hal ini adalah hal pemicu terjadinya gangguan pernapasan. Jika sudah terjadi pencemaran udara yang tidak baik, maka kesediaan oksigen akan berkurang sehingga kita sulit untuk bernapas. Contoh penyakit yang timbul karena faktor lingkungan karena pencemaran udara diantaranya adalah penyakit asma, penyakit paru-paru, dan penyakit emfisema. Penyakit asma merupakan penyakit pernapasan yang terjadi penyumbatan pada saluran pernapasan karena alergi. Yang kedua adalah penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru terjadi karena pertumbuhan kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Penyakit emfisema merupakan gangguan pernapasan yang terjadi kerusakan pada saluran pernapasan di alveolus. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor ini terjadi karena timbulnya ada penyakit. Yang pertama adalah penyakit flu. Penyakit flu terjadi disebabkan karena virus yang berasal dari udara. Yang kedua adalah penyakit bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Yang terakhir adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, bayi prematur atau anak yang lahir terlalu dini.
Oke anak-anak, itulah faktor-faktor dan penyakit gangguan pernapasan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya.